Halo semuanya, apa kabar? Terima kasih ya buat teman-teman yang udah nonton video aku. Masih melanjutkan episode 5 dan 6 King the Land. Won berkata pada Sarang ia mengizinkan Sarang menangis dan berkata tetaplah di sini. Ia mengajak Sarang untuk pulang dan akan mengantar Sarang ke rumah. Sarang menolak ajakan Won. Won menahan Sarang dan menyuruh Sarang naik ke mobilnya. Sarang tertidur di mobil Won. Won membawa Sarang ke suatu tempat. Ia menyuruh Sarang untuk mengganti bajunya yang basah lalu makan bersamanya, karena Sarang sedang berulang tahun. Sarang terkejut karena Won memberikan baju yang sama dengannya. Sarang berkata pada Won orang-orang akan mengira mereka berpacaran. Won berkata tidak ada yang menganggap begitu. Pelayan restoran datang dan memotret mereka. Ia berkata mereka tampak serasi dan ingin mengambil foto mereka lagi. Sarang menolak dan berkata mereka tidak punya hubungan khusus. Pelayan restoran minta maaf karena mengira mereka pasangan. Sarang bertanya pada Won kenapa membeli baju yang sama dengannya. Won menjawab ia hanya asal membelinya. Ia berkata ini pertama kalinya ia membeli baju untuk orang lain. Sarang berkata terima kasih pada Won. Won berkata untuk jangan berpura-pura. Sarang berkata ia sungguh berterima kasih dan sepatunya juga benar-benar pas. Won berkata padahal ia asal ambil, padahal Won benar-benar memilih baju dan sepatu yang pas untuk Sarang. Sarang berkata biar ia yang traktir makan. Won menjawab apa salahnya jika yang berulang tahun ditraktir. Sarang berkata ia tidak pernah merayakan ulang tahunnya. Sarang pun membayar makan mereka, dan ia terkejut mendengar total harganya. Won berkata ia saja yang bayar, tapi Sarang bersikeras mau membayarnya. Won berkata kau berhak ditraktir karena sudah berulang tahun. Won mengantar Sarang sampai ke rumahnya. Ia berkata walaupun ini hari yang sedih, akhirilah dengan yang manis. Sarang bersedih karena putus dengan Yunam. Won memberikan kue pada Sarang. Tiba-tiba Yunam muncul dari dalam. Sarang bertanya kenapa Yunam ada di sini. Won bertanya pada Yunam, kau siapa? Yunam menjawab ia pacarnya Sarang. Sarang berkata Yunam adalah mantan pacarnya. Yunam berkata kembalilah padaku dan jangan gengsi. Sarang menelepon polisi dan berkata ada penguntit yang membuntutinya. Ia berkata pergilah atau kulapor polisi. Yunam berkata pada Sarang kau selingkuh kan? Sarang berkata ia bersyukur karena putus dengan Yunam. Mestinya sejak dahulu ia minta putus. Yunam berkata jika Sarang pergi mereka akan putus dan berkata ia tidak akan memaafkan Sarang. Sarang tetap pergi dan masuk ke dalam rumah. Yunam ingin mengikuti Sarang, tapi Won menahannya. Won berkata Sarang menangis sendirian hari ini di hari bahagianya. Ia sudah susah payah menghibur Sarang, jadi jangan rusak suasana hatinya. Sarang membuka kuenya. Won mengirim pesan selama ulang tahun untuk Sarang. Won menelepon Sarang karena Sarang tidak membalas pesannya. Won berkata jika kejadian seperti ini terulang lagi, segera hubungi ia. Sarang berkata kejadian itu tidak akan terulang lagi, jadi jangan khawatir. Won berkata ia bersikap begini karena melindungi bawahannya, jadi jangan sukar untuk menghubunginya. Sarang berkata baiklah. Won diam sejenak, lalu berkata selamat ulang tahun pada Sarang, karena tadi ia tidak sempat mengatakannya pada Sarang. Hotel King akan mengadakan pekan petani super di mana staf King the Land akan mengunjungi vendor di seluruh Korea yang menyediakan bahan makanan bermutu tinggi dan terus meminta kerjasama di tahun ini untuk Hotel King. Won menolak stafnya untuk ikut pekan petani super tersebut. Sarang mengirim pesan pada Won. Ia bertanya apa Won sibuk setelah pulang kerja nanti. Dengan cepat Won membalas pesan Sarang. Ia berkata ia sama sekali tidak sibuk, tapi ia tidak jadi mengirim pesan tersebut. Sarang menunggu balasan dari Won. Won membalas pesan Sarang dan berkata tentu ia sibuk. Sarang menjawab baiklah kalau begitu. Won berkata bukan ini maksudnya. Ia kembali mengirim pesan untuk Sarang. Ia bertanya ada perlu apa dan berkata ia ada waktu sebentar. Won kembali mengirim pesan. Ia bertanya apa Sarang mau bertemu sebentar setelah pulang kerja. Sarang tidak kunjung membalas pesan Won. Ternyata Sarang sibuk bekerja.
Won mendatangi Sarang dan bertanya kenapa Sarang tidak membalas pesannya. Sarang menjawab ia sudah membalasnya dan sekarang sedang bekerja. Sarang berkata mereka dilarang untuk memegang ponsel saat bekerja. Won bertanya ada perlu apa padanya. Sarang berkata, tapi kau sibuk. Won kembali mengulang pertanyaannya pada Sarang. Sarang berkata jika Won ada waktu sebentar, ia ingin bertemu. Won tersenyum senang. Ia berkata ia sibuk tapi bisa meluangkan waktunya yang berharga. Para staf King The Land memuji Won karena mereka tidak perlu berpartisipasi di Pekan Petani Super tahun ini. Sebenarnya ini adalah tugas tim pembelian yang dilimpahkan ke staf King The Land. Manajer umum Won tidak menyetujui karena itu bukan tugas mereka. Sarang memberikan kado untuk Won lalu ia pun pergi. Dengan cepat Won memanggil Sarang dan mengajaknya makan bersama. Sarang pun menerima ajakan Won. Won bertanya selanjutnya mereka akan makan apa. Sarang bertanya, apa makan denganku? Won berkata, jadi ini yang terakhir? Sarang menjawab ya karena ia sungkan makan berdua dengan Won. Won berkata ia tidak sungkan. Won akhirnya menyetujui acara Pekan Petani Super. Staf King The Land mengundi untuk mendapatkan bagian mereka. Sarang tidak dapat bagian dalam mengundi karena ia junior. Senior staf di King The Land sudah menentukan bagiannya Sarang. Sarang pun bersedia melakukannya. Pak No memberitahukan jadwal Pekan Petani Super. Won melihat daftar tersebut. Ia melihat nama Sarang yang ditugaskan ke Gunung Jiri. Malamnya Sarang berangkat ke Gunung Jiri. Won protes karena pekerjaan Sarang untuk Pekan Petani Super yang tidak masuk akal. Ia marah dan berkata sehebat apa acara ini sampai memperbudak orang. Pak No berkata Wonlah yang menyetujui acara tersebut dan berkata para staf mendapat bonus yang besar perharinya. Sarang tiba di Gunung Jiri. Ia mendatangi rumah petani ginseng tersebut, tapi petani ginseng tersebut sedang tidak ada di rumah. Sarang ingin memberikan bingkisan langsung ke petani tersebut. Istri petani tersebut berkata suaminya enggan bertemu demi menjaga kesetiaan dengan Hotel First Royal dan sekarang ada di hutan. Sarang meminta izin untuk bertemu dengan petani tersebut. Sarang masuk ke hutan dengan membawa bingkisan. Won khawatir turun hujan karena Sarang sedang berada di gunung. Pak No berkata hari ini tidak berpotensi hujan dan meminta jangan mencemaskan Sarang. Tiba-tiba hujan pun turun dengan deras. Won langsung menghubungi Sarang. Ia bertanya apa di sana hujan? Sarang menjawab ya di sini sedang hujan. Won menyuruh Sarang untuk turun dari gunung. Sarang berkata ia akan turun setelah bertemu petani dan memberikan bingkisan. Tiba-tiba Sarang melihat sesuatu. Ia melihat ada ginseng liar dan mengambilnya. Ia pun senang dan terjatuh. Sarang pun pingsan. Malam pun tiba dan ia bangun dari pingsannya. Ia meminta bantuan, tapi tidak ada orang di sana. Pak No berkata tidak ada bantuan karena cuaca buruk dan akan dilanjutkan besok. Won berkata itu terlalu lama. Ia meminta helikopter pada Pak No. Pak No berkata helikopter tidak bisa dipakai tanpa izin Direktur Hwaran. Won masuk ke ruang rapat untuk menemui Hwaran. Ia berkata ia membutuhkan helikopter karena ada staf yang hilang. Hwaran berkata ia tahu. Ia menyuruh Won mengikuti prosedur jika ingin dapat izin. Won berbicara di hadapan semua yang hadir di rapat bahwa ia meminta izin untuk memakai helikopter. Hwaran berkata untuk bicara nanti dan menyuruh Won untuk keluar. Ia berkata tidak ada perusahaan yang pakai helikopter untuk menyelamatkan staf. Won berkata ia akan memakai helikopter tanpa izin Hwaran. Won datang ke gunung dan melompat ke arah Sarang. Sarang memeluk Won dan menangis karena ia takut. Helikopter tidak bisa membawa mereka berdua karena badai. Sarang bertanya bagaimana mereka bisa naik. Won menjawab tinggal naik saja karena ia tidak menyiapkan apapun sebelum turun ke bawah. Tiba-tiba ada yang menyelamatkan mereka. Sarang memberikan bingkisan pada petani tersebut. Ia meminta petani untuk memberikan ginseng yang bagus kepada Hotel King. Petani tersebut berkata ia hanya bertransaksi dengan Hotel First Royal dan meminta mereka untuk pulang. Sarang berkata ia bisa bantu pekerjaan rumah sebelum ia pulang. Mereka menolak tawaran Sarang. Sarang berkata ia pandai membersihkan rumah dan mencuci baju.
Petani tersebut marah dan berkata kenapa Won membuat sarang menjadi babu. Won berkata ia tidak membuat sarang menjadi babu. Tiba-tiba sarang teringat sesuatu. Ia membawa sesuatu yang ia dapat dari hutan. Petani tersebut memeriksanya dan benar itu adalah ginseng liar. Sarang pun terkejut. Petani tersebut berkata tidak sembarang orang bisa menemukan ginseng ini. Sarang memberikan ginseng tersebut pada petani. Won berkata ginseng tersebut untuk ia saja. Petani tersebut menolak ginseng tersebut dan berkata berikan saja pada ayah atau ibu sarang. Sarang berkata ayah dan ibunya sudah tidak ada dan berkata ia akan berikan saja pada neneknya. Petani berkata jika ia menemukan ginseng yang bagus akan ia kirimkan ke Hotel King dan berkata pulanglah dan jangan khawatir. Pak No datang menjemput Won dan sarang. Ia berkata Won dipanggil Pak Komisaris karena sudah membuat heboh demi menyelamatkan satu orang staf. Tiba-tiba Pak No sakit perut dan mereka berhenti di rest area. Won menelepon Pak No dan menanyakan kondisinya. Pak No berkata ia sepertinya diare. Won menyuruh Pak No untuk cuti dan memakai kartu kredit kantor untuk kebutuhan selama sakit. Ia berkata tidak perlu berterima kasih karena ia akan meninggalkan Pak No. Pak No menjawab hati-hati di jalan dan selamat berkencan. Sarang dan Won tiba di kedai nenek Sarang. Won menyuruh Sarang untuk masuk dan akan menunggu di luar. Sarang langsung membantu neneknya menyiapkan dan mengantarkan makanan. Won mengintip dari luar. Nenek Sarang mendatangi Won yang sedang mengintip. Ia bertanya pada Won siapa kau sampai mengintip wanita dari sini. Won menjawab ia hanya melihat. Nenek Sarang bertanya kenapa Won mengintip cucunya. Won menjawab ia hanya melihat Sarang sedang melakukan apa karena tidak kunjung keluar. Ia pun bertanya apa nenek tersebut adalah nenek Sarang. Nenek bertanya pada Won apa kau rekan kerja Sarang? Nenek menyuruh Won untuk mengupas bawang. Won pun menyelesaikannya. Nenek datang dan marah karena Won salah mengupasnya. Sarang terkejut karena ada Won. Ia bertanya apa yang Won lakukan dan dari mana Won dapat celemek tersebut. Won menjawab ia dapat dari nenek Sarang. Tiba-tiba nenek menyuruh Won masuk. Nenek menyuruh Won untuk minum sesuatu. Won bertanya minuman apa ini. Nenek menjawab ini adalah minuman terbaik untuk pria. Won mual karena bahan-bahan dalam minuman tersebut. Sarang berkata jabatan Won sangat tinggi di kantor. Tapi nenek tidak peduli. Ia berkata setinggi apapun jabatan Won pasti tidak setinggi anak komisaris. Mereka berdua pamit untuk kembali ke Seoul. Nenek membungkuskan makanan yang ia buat pada Won karena Won suka dan memberikan bayaran pada Won yang sudah mengupas bawang. Nenek juga memberikan bayaran pada Sarang karena ginseng. Nenek meminta Sarang untuk jangan mendaki gunung lagi dan bertanya siapa yang menyuruh cucunya untuk mendaki gunung. Sarang berterima kasih pada Won. Won meminta Sarang untuk mentraktir ia dan mengizinkan Sarang untuk mengajaknya berkencan. Sarang kaget dan tersenyum. Ia pun masuk ke dalam rumah. Won tiba ke rumah. Ayah memakan makanan buatan nenek Sarang. Ia berkata tidak bagus bertindak sesuka hati dengan menggunakan helikopter untuk menyelamatkan nyawa satu orang. Won bertanya pada ayahnya, apa ayahnya pernah menyelamatkan satu orang? Ayah terdiam dan berkata itu adalah hal yang tersulit di dunia ini. Zaman sekarang banyak yang lebih penting dari nyawa satu orang. Itu pasti keputusan yang sulit dan berkata bagus pada Won. Ia berkata untuk membelikan lagi makanan tersebut dan mengajak Won untuk makan bersamanya. Staf King The Land sibuk menyiapkan acara ulang tahun putri bungsu komisaris Hotel First Royal. Won datang bersama Pak No dengan membawa hadiah. Sarang menggantikan Pak No membawa hadiah tersebut. Putri bungsu komisaris tersebut langsung memeluk Won. Sarang cemburu melihat mereka. Won terkejut karena Sarang yang membawa hadiah dan bertanya apa Sarang ada masalah. Sarang menjawab tidak ada. Won sibuk melihat ke arah Sarang. Sarang ingin pulang ke rumah dan Pak No memanggilnya untuk bertanya, apa Sarang mau berkencan? Sarang marah dan bertanya kenapa ia harus berkencan dengan Pak No. Pak No bingung. Sarang berkata ajakan kencan hanya untuk orang yang kau sukai. Pak No berkata padahal ia hanya bertanya, apa hari ini Sarang ada kencan? Sarang menceritakan masalahnya pada temannya dan bertanya apa pria memang suka mengajak kencan sembarang orang.
Pyonghwa menjawab dia pasti main-main. Daal berkata orang kaya memang parah. Sarang berkata dia diprotes jika tersenyum. Daal meminta mereka untuk berhenti membahas hal tersebut. Mereka bertiga berpesta dan memesan banyak makanan. Satu persatu makanan datang. Mereka bergantian mengambil pesanan mereka. Hingga tibalah sarang yang mengambil pesanan. Ia terkejut karena ada Won di depannya. Penasaran dengan cerita selanjutnya? Jangan lupa saksikan episode selanjutnya.